Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 15 yang terdiri dari saya Ahmad Krisna Riyadi, Muhammad Rifki, Muhammad Rojan Nuriski dan Muhammad Jidan Riansah akan memaparkan materi mengenai sejarah teknik industri secara periodik, mulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0. Selain itu, kami juga akan membahas tokoh-tokoh penting yang berperan dalam melahirkan dan mengembangkan keilmuan teknik industri hingga seperti sekarang ini. Demi mempersingkat waktu, pertama-tama materi akan dipaparkan oleh Muhammad Rifki, selanjutnya Muhammad Rojab Nuriski dan Muhammad Zidan Riansah, dan terakhir akan dilanjut oleh saya sampai penutup. Revolusi Industri 1 pada abad ke-18 sampai 19. Pada masa ini produksi sebelumnya berbasis kerajinan tangan dengan kapasitas terbatas mulai beralih ke mekanisme. Hal ini dimungkinkan berkat penemuan mesin uap dan pemanfaatan tenaga air. Tokoh penting dalam periode ini adalah James Watt yang menemukan mesin uap pada tahun 1769. Penemuan ini menjadi tulang punggung revolusi industri pertama karena mampu menggerakkan mesin produksi maupun transportasi. Selain itu, ada juga Adam Smith yang melalui bukunya The Wealth of Nations tahun 1776 memperkenalkan konsep division of labor atau pembagian kerja. Dampaknya kapasitas produksi meningkatkan pesat, lainnya pabrik modern serta munculnya gagasan efisiensi dan manajemen produksi. Dari sinilah cikal bakal keilmuan teknik industri mulai terbentuk. Revolusi Industri 2 pada abad ke-19 sampai 20. Revolusi keduanya berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal ke-20. Ciri utamanya adalah munculnya produksi massal dengan memanfaatkan energi listrik, jalur perakitan, serta standar komponen. Tokoh penting di era ini diantara lain itu Frederick Wilson Taylor yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Ia memperkenalkan time study standar kerja serta sistem inisiatif melalui bukunya Principles of Scaleless Management. Frank dan Lillian Gilbert, pasangan suami istri yang mengembangkan motion study. Mereka meneliti gerakan tubuh pekerja untuk mengurangi gerakan yang tidak perlu sehingga efisiensinya meningkat. Henry Ford pelopor assembly line dalam industri otomotif pada tahun 1908. Dengan sistem ini, mobil Ford model T bisa diproduksi massal dengan biaya jauh lebih murah. Henry Gann, murid Taylor yang memperkenalkan Gantt chart pada tahun 1910 hingga kini alat ini masih digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan proyek. Pada periode ini teknik industri berkembang menjadi ilmu yang menghubungkan teknik manajemen dan psikolog kerja dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Revolusi Industri 3.0 pertengahan akhir abad ke-20. Revolusi ketiga terjadi pada pertengahan hingga akhir abad ke-20. Ciri khasnya adalah otomatisasi, komputerisasi, dan penggunaan teknologi informasi dalam industri. Adapun latar belakangnya, setelah Perang Dunia II ini, industri membutuhkan produksi yang lebih fleksibel dan akurat. Hal ini mendorong lahirnya konsep lean manufacture dan total quality management atau TQM dan just in time. Adapun tokoh-tokoh pentingnya, yang satu yaitu W. Edward Deming, yaitu pelopor manajemen mutu dengan konsep total quality management dan 14 Principles of Management. Konsepnya berperan besar dalam kebangkitan industri Jepang pasca perang. Yang kedua, Joseph Juran yang berfokus pada quality planning dan pengembangan mutu. Yang ketiga, Taiichi Ohno dari Toyota, pencetus Toyota Production System. Ia memperkenalkan just in time dan eliminasi mudah atau pemborosan. Yang keempat, Shigeo Shingo
yang mendukung TPS dengan konsep Poka-yoka atau yang disebut Mitake Proofing, yaitu untuk mencegah kesalahan produksi. Di masa ini, peran teknik industri semakin menekankan pada integrasi manusia, mesin, dan teknologi informasi. Produksi menjadi lebih fleksibel, berkualitas, dan terkendali. Revolusi Industri 4.0 atau abad ke-21 sampai sekarang. Revolusi industri keempat berlangsung sejak awal abad ke-21 hingga sekarang. Revolusi ini ditandai dengan integrasi dunia fiksi dan digital melalui Cyber Physical System, Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan Smart Factory. Latar belakangnya adalah kebutuhan industri modern akan fleksibilitas, efisien tinggi, serta personalisasi produk. Tokoh yang berperan dalam perkembangan era ini antara lain Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, yang memperkenalkan istilah revolusi industri 4.0 melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution tahun 2016. Jeffrey Immelt, mantan CEO General Electric, yang mengenalkan konsep industrial internet pada tahun 2012, yaitu menghubungkan mesin industri dengan internet. Hermann Pentek dan Otto, akademis Jerman yang merumuskan konsep dasar industri 4.0 pada tahun 2015. Peran teknik industri di era ini semakin luas, yaitu pada pengembangan digital supply chain, analitik data, pengambilan keputusan berbasis AI, otomasi cerdas, hingga integrasi manusia dan mesin. Sekarang saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam mengembangkan keilmuan teknik industri. Yang pertama itu ada Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Beliau disebut sebagai bapak komputer. Nah, beliau itu menulis buku yang berjudul On the Economy of Machinery and Manufacture pada tahun 1832, yang bukunya itu membahas efisiensi tenaga kerja, pembagian kerja, dan biaya produksi. Yang kedua itu ada Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai tahun 1915. Nah, beliau itu dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Beliau mengembangkan scientific management yang menekankan studi waktu dan gerakan atau study time, standar kerja dan serta produktivitas. Selanjutnya ada Henry L. Gann pada tahun 1861 sampai 1919. Beliau murid dari Bapak Winslow Taylor. Beliau mengembangkan alat perencanaan dan pengendalian proyek yang berperan dalam penjadwalan produksi dan manajemen proyek modern. Selanjutnya ada Frank Baker Gilbert pada tahun 1868 sampai 1929 dan Lillian Muller Gilbert pada tahun 1878 hingga tahun 1972. Pasangan suami istri ini yaitu pelopor motion study yang mengembangkan terbiks atau analisis gerakan dasar manusia. Lillian juga pelopor ergonomi dan psikologi industri, menekankan aspek manusia dalam pekerjaan. Selanjutnya ada Walter A. Shewhart pada tahun 1891 sampai tahun 1967. Beliau ahli statistik di Bell Labs yang mengembangkan statistical process control atau SPC dan control chart, fondasi bagi manajemen kualitas modern yang dipakai Deming dan Juran. Terus selanjutnya ada Peter F. Drucker pada tahun 1909 sampai 2005. Beliau bapak manajemen modern yang mengembangkan konsep manajemen by objektif atau MBO yang berfokus pada efektivitas manajerial, inovasi, dan manusia dalam organisasi. Terus selanjutnya ada Bapak W. Edward Deming pada tahun 1900 sampai 1993. Beliau ahli kualitas yang memperkenalkan Deming Cycle atau PDCA yang membantu Jepang membangun sistem kualitas
pasca Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada Joseph M. Juran pada tahun 1904 sampai tahun 2008. Beliau ahli manajemen kualitas juga yang mengembangkan Juran trilogi atau quality planning, quality control, dan quality improvement. Selanjutnya ada Henry Ford. Beliau pendiri Ford Motor Company, pionir mass production dengan assembling line, membawa efisiensi skala besar dalam manufaktur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.